Oke. Ya, duluan. Bang, duluan bang. Bro. Halo guys, ketemu lagi di channel A3G Journey bareng gue Alex. Nah, sekarang kita mau lanjut quad bike lagi nih teman-teman. Ya, kita udah masuk ke episode ketiga. Nah, tapi mungkin hari ini kita nggak touring-touring dulu nih teman-teman, karena gue juga baru banget pulang kerja dan sekarang menuju ke tempat kerjanya Gisel. Gue mau jemput Gisel. Nah, quad bike kali ini kita mau bahas apa ya? Mungkin teman-teman ya, para suami nih terutama nih, ya para suami atau para lelaki gitu ya, pasti punya satu hobi yang sering kita lakukan gitu ya. Pasti setiap cowok pasti punya hobi lah, gue percaya itu. Nah, pertanyaannya nih, kalian bisa nggak sih menjalani hobi kalian sampai sekarang? Terus, salah nggak sih kalau kita nih cowok punya hobi? Nah, biar seru, gue akan bahas ini bareng Gisel. Gimana keseruan quad bike episode 3 kali ini? Yuk, langsung aja, tanpa berlama-lama. Let's go! Oke teman-teman, kita udah bareng sama Gisel sekarang. Udah gue jemput nih. Ya, biar nggak kelamaan, langsung aja deh gue tanyain nih. Ya, menurut sudut pandang istri atau wanita, ya. Gini Sel, kalau suami atau laki punya hobi, sebetulnya boleh nih? Langsung jawab nih. Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Hobi boleh, cuma ada cumanya, Lex. Oke. Yang pertama, tidak merugikan secara finansial. Oke, tuh dengerin teman-teman. Yang pertama, tidak merugikan secara finansial. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, ya bermanfaat untuk bersama gitu. Jadi, lo punya hobi itu juga mikirin orang gitu. Nah, kalau seandainya gini ya, yang sering terjadi, gue punya hobi, tapi karena takut ketahuan gitu ya, terus akhirnya ya udah deh, gue diem-diem aja. Kayak gitu salah nggak sebetulnya? Ya salah. Berarti kurang ada komunikasi yang baik antara suami sama istri gitu. Oke, jadi kan sebetulnya pertama-tama kita bangun itu kan komunikasi dulu ya, iya nggak Sel? Iya, betul. Nah, gimana sih caranya Sel? Biar mungkin nih teman-teman, terutama para lelaki di luar sana gitu, nggak sungkan gitu buat membicarakan hobi mereka dengan istri mereka. Sebenarnya itu kan terjadi atas keterbukaan satu sama lain ya, Lex. Oke. Gitu. Ya mungkin memang kadang ada beberapa hobi cowok yang menurut gue agak makan banyak duit gitu. Contoh motor. Iya. Nah, tapi balik lagi, lihat dulu kebermanfaatan dia buat keluarga gitu ya, kalau dari gue gitu. Dan itu diomongin gitu. Memang mungkin sekali dua kali, kadang cowok tuh nggak ngaruh ya diomongin. Contoh dulu gini, ini si Alex ini hobi motor ya dari dulu gitu. Cuma dulu hobinya bukan hal yang bermanfaat. Contoh apa ya, masalah apa ya Alex yang biar cepet gitu? Iya, pokoknya upgrade mesin lah. Upgrade mesin dan lain-lain lah. Atau aksesoris yang cuman buat looks-nya aja misalkan gitu. Iya, cuma looks lah, kasih apa tuh lampu-lampu akuarium gitu ya. Nah itu tuh ya kalau gue ngingetin sekali dua kali nggak didengerin ya udah gitu. Kalau gue ya gitu, lihat aja nanti. Yang penting gue udah ngomong gitu, kayak gitu-gitu kayaknya nggak penting gitu, dan nggak ada bermanfaatnya gitu, nggak ada bermanfaat untuk kita bersama. Paling gue ngingetin doang. Nah sampailah pada akhirnya, oh iya, ada satu statement yang masih gue inget sampai sekarang. Apa tuh? Hobi aku tuh sama kayak aku suka main biola gitu katanya. Main biola itu biar aku nyaman dan lain-lain gitu. Tapi ya gue balik lah, kalau main biola menghasilkan apa lagi? Kan gitu kan ya? Iya. Menghasilkan uang gitu. Nah uangnya itu bermanfaat kan gitu. Kalau motor apa gitu loh, maksudnya nggak ada aspek manfaatnya. Nah sampailah pada saat waktu motor lu tuh apa ya, ganti mesin ya Lex ya? Ya, mogok lah waktu itu. Mogok lah gitu, dan harus ganti mesin. Nah itu kan contoh kecil ya, ibaratnya ya yang bermanfaat. Akhirnya sekarang pelan-pelan mengalihkan, dan gue pun berubah mindset gitu. Tadinya tuh apa-apa yang berbau motor tuh menurut gue nggak penting.
Tapi memang kayak misalkan kita touring gini, kalau jalan-jalan kan butuh yang namanya tempat penyimpanan. Iya. Nah sekarang Alex lebih ke gimana nih biar nyaman, istri gue nyaman, bawaan banyak bisa terhandle walaupun mahal, tapi ada kebermanfaatannya buat kita bersama ketika kita pergi gitu. Kayak misalkan lagi juga ban dijadiin gede, kayak itu bermanfaat kan ketika kita mungkin mengakses jalan-jalan yang sulit gitu untuk ban-ban yang kecil kayak gitu. Masa kalau hal-hal yang kayak gitu dan bermanfaat sih menurut gue nggak masalah ya gitu. Jadi balik lagi sih teman-teman ya, bukan nggak boleh gitu ya. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang di luar sana, terutama para suami gitu ya, gue yakin kok, gue yakin gitu, pasti istri kalian tuh sebenarnya paham kalau kitanya sendiri tuh mau membuka komunikasi yang jelas gitu ya, bener ya Sel ya? Ya. Jadi gue percaya kok wanita tuh pasti akan mendengarkan kalian kalau memang kalian sendiri tuh pasti mau bercerita dan nggak malu atau nggak gengsi gitu ya untuk mengakui ya kalau memang seandainya ini nggak ada manfaatnya atau misalkan kayaknya ini cuma buang-buang duit ya. Jadi tuh gini loh, bisa memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Ini yang susah sebetulnya. Hobi boleh gitu, tapi balik lagi ya tadi ya, mungkin perwakilan istri ya, Gisel, apa sih kebermanfaatannya, apa sih fungsinya gitu ya. Ya hobi itu macam-macam ya Sel ya, jadi nggak cuma motor gitu atau mungkin di sisi cewek juga ada sih Lex, kayak misalkan hobi belanja gitu, hobi cari make up yang ibaratnya bermerek gitu juga ada. Cuma ya balik lagi ya, akses kebermanfaatannya tadi. Kalau gue sendiri sih sebelum gue ngasih tahu suami, gue juga udah bersikap kayak gitu. Jadi ibaratnya yang penting ada sesuai kebutuhan itu sih Lex. Dan balik lagi ya, gaya hidup kita juga ya, artinya gue menurut gue pribadi juga ya, pemasukan kita tuh juga seperti ya harus diatur lah dengan gaya hidup kita juga ya. Artinya balik lagi kita itu yang prinsip pertama, jangan sampai merugikan secara finansial gitu. Lu punya hobi ya let's say misalkan motor, ya nggak salah lu punya hobi motor gitu ya teman-teman ya. Lu hobi touring gitu, nggak salah misalkan let's say gaji kalian atau pendapatan kalian itu merasa pendapatan gue kecil jadi gue nggak bisa main motor. Ya balik lagi ya, touring tuh nggak harus mahal kok gitu, menjalankan hobi itu tidak harus mahal menurut gue pribadi ya. Balik lagi itu kan ke niat kita, passion kita gitu. Jadi kalau kalian beranggapan kayak hobi kita tuh mahal, itu gue nggak setuju gitu. Karena ada juga sih yang punya statement kayak gitu tuh, kayak hobiku hobi mahal gitu. Ya mahal dari segi mana? Kalau memang mahal itu merugikan finansial, pikir dua kali untuk menjalankan hobi itu. Iya bener, jadi jangan cuma ya keinginan tadi Alex ya, gitu. Jadi tetap dipikirin lah gitu. Kalau emang ya menurut gue hobi disesuaikan dengan kemampuan yang kita punya gitu. Betul sekali, boleh main motor atau sekarang tuh juga kadang cowok suka koleksi diecast yang mobil-mobil kecil itu, ikan gitu ya. Ya nggak, ya dari sisi cewek pun nggak masalah, ataupun sebaliknya ya, ketika wanita mungkin punya hobi berbelanja atau koleksi make up tadi ya, Gisel bilang ya, gue pribadi sebagai suami pun nggak masalah. Tapi ya yang berat itu kan justru memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ya kayak gue sekarang nih, gue jujur aja nih, seneng touring gitu, ada beberapa perlengkapan yang harus dibeli, tapi gue butuh apa enggak, ya kan? Kayak helm nih, wah gue harus punya helm yang budgetnya harganya di atas 5 juta misalkan. Ya balik lagi, ya mungkin helm mahal dengan helm murah mungkin ya kualitasnya beda, tapi disesuaikan lah dengan kondisi keuangan kita seperti apa, disesuaikan juga dengan pendapatan kita dan kebermanfaatannya tadi yang Gisel bilang gitu. Jadi bukan nggak boleh, boleh, tapi kan ada jalan tengahnya teman-teman. Ya kalau lo gajinya 50 juta per bulan ya, mau helm puluhan juta juga nggak masalah kan Lex. Iya. Tapi kalau saat ini kan kita kan nggak sampai segitu gitu, jadi ya sebermanfaat kita dan sesuai dengan keadaan finansial kita. Betul ya. Jadi udah terjawab ya teman-teman ya. Ya kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh loh, kalian kita buka open discussion aja, kita buka diskusi di kolom komentar. Tanya lah misalkan kayak kayaknya
pengalaman gue nggak seperti itu deh. Ya monggo silahkan teman-teman boleh diskusi di kolom komentar. Ya pasti nanti kita baca dan kita jawab juga. Jadi ya kalau dari pandangan kami berdua, jadi nggak masalah kita punya hobi dan nggak salah juga, bahkan juga nggak dosa juga kalau kita menjalankan hobi. Tapi ya balik lagi dilihat dari faktor-faktor tersebut gitu. Oke. Mungkin sekian dari Podbike episode 3. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang berjuang di sana dan sehat selalu. Bye.